Ada lagi yang menambahi jawaban dari Mbak Ami. Harga satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Oke, makasih ya Mbak Evriana. Ada lagi yang menambahin? Pasar yang terdiri dari satu penjual saja, sehingga praktis tidak ada pesaing. Meskipun jumlah perusahaan banyak, tapi nggak ada rintangan bagi perusahaan lain untuk masuk. Iya ya, monopoli ya Mbak. Kayaknya itu pasar persaingan murni deh. Produsen dan penjual suatu barang dan tak ada barang pengganti. Oke. Ada lagi? Iya, Mbak Ami, itu persaingan murni. Gak apa-apa. Makasih udah ngejawab ya partisipasinya. Ada lagi yang mau jawab? Monopolis dapat meraih keuntungan yang melebihi normal. Oke, kalau dipikir-pikir ya, sebagai penjual salah satunya ya. Oh, Mbak Tris mau ngomong katanya, silahkan. Ya, ada yang mau menyumbangkan suaranya? Oke deh. Udah, oke. Baiklah, semua yang Mbak-Mbak katakan itu benar. Nggak ada rintangan. Ada rintangan. Terus tadi yang kata Mbak Mbak meraih keuntungan melebihi normal karena dia perusahaan satu-satunya. Mbak Widya juga bilang produsen dan penjual satu barang dan tak ada barang pengganti. Mungkin ada barang pengganti tapi tidak sesempurna dari barang produksi itu sendiri. Terus ya semuanya semua yang Mbak-Mbak katakan itu benar. Jadi saya mengambil garis besarnya. Jadi di dalam pasar monopoli itu apa sih yang menjadi perbedaannya itu menjadi dari pasar-pasar yang lain, yaitu rintangannya. Jadi kalau Mbak bilang nggak ada rintangan, enggak, malah justru yang menjadi pembeda antara monopoli dengan yang lainnya itu adalah pasar monopoli itu sangat-sangat memiliki halangan atau rintangan bagi perusahaan pesaing untuk masuk terhadap untuk bersaing terhadap perusahaan itu. Jadi di sini rintangan dan hambatan masuk dalam industri monopoli. Yang pertama itu ada skala ekonomi, yang kedua ada perusahaan pelayanan publik, yang ketiga pemilikan bahan mentah, empat paten dan pengembangan produk. Tapi sebelum saya lebih lanjut lagi untuk menjelaskan mengenai rintangan dari industri monopoli ini, saya kan ngejelasin di sini apa sih manfaat dan apa sih pengertian dari pasar industri monopoli murni itu. Yang pertama di sini dikatakan, kita untuk menganalisis dan lebih memahami dan mengasumsikan dan mengkarakteristikkan perusahaan itu, jikalau perusahaan yang menguasai 70 sampai 90% pangsa pasar, maka kita dapat mengetahui, kita dapat mengidentifikasikan bahwa itu adalah perusahaan monopolis. Itulah manfaatnya dari kita mempelajari monopoli ini.
Karena kita sudah mengetahui bahwa karakteristiknya seperti ini, maka kita dapat mengidentifikasikan itu sebagai pasar monopoli. Terus yang kedua, lebih memahami keadaan pasar yang lebih realistis dan dijumpai di dunia nyata. Nah, kalau namanya perusahaan industri monopoli kan banyak juga sih kita jumpai di dunia nyata. Jadi ini kita lebih memahaminya lebih dalam lagi seperti itu. Nah, kembali tadi seperti saya bilang, yang menjadi ciri dari pasar monopoli itu ada rintangan. Dan rintangan yang dimasukkan di sini adalah yang pertama skala ekonomi. Nah, teman-teman ada yang mau ngejelasin atau yang bisa ngejelasin sama saya nggak sih skala ekonomi itu apa sih yang dimaksud dalam rintangan dan hambatan dalam industri monopoli? Ada yang nggak bisa memberikan saya pendapatnya nggak mengenai ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya nggak mengenai apa sih yang dimaksud dengan skala ekonomi di industri monopoli ini? Kenapa skala ekonomi menjadi salah satu rintangan dan hambatan untuk masuk dalam industri monopoli? Produsennya harus merupakan perusahaan besar. Iya, benar. Benar banget Mbak Ami. Saya seneng banget ngeliat Mbak Ami. Ada lagi yang mau ngejawab, mungkin modalnya terbatas. Oke, mungkin karena modal terbatas untuk perusahaan asing masuk itu ya. Artinya karena perusahaannya besar, jadi untuk orang perusahaan pesaing untuk masuk ke dalam itu, kalau dia modalnya terbatas nggak bisa masuk. Mungkin itu pengertiannya Mbak. Benar yang banyak tidaknya barang yang diproduksi atau yang didistribusi. Oke, benar. Oke, benar Mbak Nova. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Eh, oke, karena mereka harus berproduksi dalam skala besar agar diperoleh skala ekonomi. Oke, benar. Yang Mbak Widya, Mbak Ami, Mbak katakan semuanya itu benar banget. Jadi di sini gini nih, biasanya kan pada suatu perusahaan besar kan ada yang namanya teknik produksi modern dan canggih. Dan tingkat efisiensinya itu meningkat gara-gara penggunaan produk modern dan canggih itu tersebut. Dan biaya produksi menurun seperti penggunaan alat canggih atau mesin-mesin berteknologi. Iya enggak? Realitanya kan kalau dia di perusahaan yang bagus, yang namanya menggunakan mesin-mesin canggih kan bisa dapat menghemat pengeluaran seperti itu kan. Nah, ini terjadi jadi kalau gara-gara semakin banyaknya proses produksi, gara-gara semuanya terefisien, maka kan proses output yang dihasilkan itu besar banget. Jadi itulah yang dimaksud dengan skala produksi di sini. Gara-gara skala produksinya besar, maka dia dapat menghasilkan skala ekonomi. Nah, kalau diukurlah dengan pasar yang mau ingin bersaing terhadap perusahaan ini, terhadap perusahaan monopoli ini. Kalau dipikirkan terkadang tidak bisa menyanggupin karena kecanggihan teknologi dan dengan banyaknya proses produksi segala macam. Jadi bisa dikatakan skala ekonomi di sini itu tadi gara-gara proses produksinya yang besar yang untuk perusahaan asing itu tidak mampu untuk bersaing secara lebih lagi. Dan itulah yang menjadi rintangan finansial bagi perusahaan asing. Kalau misalnya dia sudah menginvestasikan modalnya banyak, sementara dia tidak mampu bersaing secara real terhadap perusahaan monopoli, maka dia akan mengalami kerugian. Oleh karena itulah ketakutan-ketakutan dari perusahaan pesaing dan itulah menjadi hambatan untuk para pesaing untuk masuk dan bersaing di perusahaan industri monopoli ini, skala ekonominya itu. Jadi skala ekonomi di sini juga termasuk dalam modal. Modal yang dikeluarkan perusahaan untuk membuka perusahaan dan proses produksi.
Oke, terus yang kedua, rintangan dan hambatan itu adalah perusahaan pelayanan publik. Jadi di sini kan yang kita tahu yang termasuk dalam perusahaan pelayanan publik kan PLTN, PLTA, PAM, Telkom, itu kan merupakan perusahaan pelayanan publik kan. Artinya itulah menjadi salah satu-satunya perusahaan yang benar-benar hmm, di dipakai ataupun dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya PLN yang menghasilkan listrik. Kan nggak ada lagi perusahaan lain selain PLN yang memberikan sumbangsi listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, itu kan termasuk perusahaan pelayanan publik yang publik itu bersifat umum dan semua itu menginginkan atau membutuhkan itu. Dan satu hal lagi, di dalam proses produksinya perusahaan pelayanan publik ini dibutuhkan skala besar. Artinya proses produksi itu tidak dalam skala kecil atau skala konsumsi rumah tangga semata aja, tapi sudah mengikuti semua rumah tangga, baik dalam rumah tangga produksi maupun konsumsi. Seperti itu. Terus yang terakhir itu yang nomor 3 yaitu pemilikan bahan mentah penting dan strategis. Artinya di sini pemilikan kalau PLTU Bu nuklir juga, nuklir juga, iya jelas banget. Kalau PLTU kan pembangkit listrik tenaga uap ya dan nuklir. Kalau nuklir sih menurut saya kalau di Indo belum ada nuklir kali ya Mbak. Jadi itu bukan perusahaan nuklir ada nggak ya di Indo? Saya kurang tahu juga sih. Tapi yang paling intinya itulah PLTU, PLTN, PAM, Telkom, yang kita itu semuanya itu benar-benar membutuhkan itu untuk proses proses kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang ketiga itu pemilikan bahan mentah penting dan strategis. Nah, yang dimaksudkan di sini pemilikan bahan mentah penting dan strategis itu adalah perusahaan monopoli menguasai semua bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi output. Dan dia juga menguasai yang namanya proses distribusi untuk sampai ke tangan konsumen. Agar untuk mencegah perusahaan lain memproduksi. Ya nggak sih? Kalau misalnya nih, yang namanya PLN, dia kan menguasai yang namanya PLTA kan, untuk menghasilkan listrik kan. Dan untuk perusahaan asing yang untuk yang namanya bersaing, yang namanya untuk memproduksi listrik harus membuat PLTA baru dong untuk menghasilkan bahan mentah. Sehingga untuk membuat PLTA baru ini kan yang namanya nggak membutuhkan modal yang besar juga kan. Kembali lagi ke modal, yaitu segala ekonomi tadi. Dan terakhirnya itu paten dan pengembangan produk ya jelas. Yang namanya industri monopoli kan yang namanya juga industri besar ya kan. Yang pasti paten itu atau intellectual property itu menjadi salah satu dasar atau pegangan penting agar pihak yang lain tidak mengcopy paste apa yang sudah menjadi misalnya dalam hal produksi, bagaimana cara produksinya. Jadi dia membutuhkan hak paten untuk menjamin agar perusahaan yang lain itu tidak yang namanya mencontek atau mengcopy paste. Terus yang namanya pengembangan produk jelas, yang namanya industri produk, industri monopoli kan mengembangkan produknya itu bukan hanya setahun 2 tahun, mengembangkan produk itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Jadi di sini yang namanya pengembangan produk itu karena dia bertahun-tahun dan bisa dikatakan mempunyai orang-orang yang intelektual dan punya skill dalam mengembangkan produk ini, itu yang menjadi hambatan dalam pesaing asing untuk masuk dan bersaing terhadap industri monopoli. Oke, sampai di sini teman-teman udah oke ya, skala ekonomi, perusahaan pelayanan publik, pemilikan bahan mentah, dan paten dan pengembangan produk. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa yang menjadi salah satu uh, ciri dari industri monopoli? Dikasih pertanyaan seperti itu, teman-teman udah bisa tahu dong di antara yang 4 ini ya. Atau ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjut ke berikutnya? Oke ya. Oke, lanjut.
Dari situ kan kita sudah mengetahui tuh eh, salah satu hal yang paling membedakan monopolistik dengan perusahaan yang lain itu yaitu dalam rintangan dan hambatan masuknya. Selanjutnya kita mempelajari yang namanya ciri-ciri penting ataupun ciri-ciri persaingan monopolistik itu dan perbedaannya terhadap perusahaan lain. Di sini katakan, terdapat cukup banyak perusahaan dalam industri. Ini serius ya? Di buku tulis seperti itu ya? Cukup banyak. Ini kayaknya saya salah tulis deh, Mbak. Maaf ya. Ini kayaknya saya salah tulis deh. Saya kok bisa nulis ini ya? Oh, ini maaf. Ternyata ini monopolistik. Ini monopolistik. Kayaknya slide saya kegeser deh. Oke, nggak apa-apa. Ntar saya perbaikin. Terus yang kedua itu taktik persaingan. Yang pertama kita sudah membahas yang namanya hambatannya kan. Yang kedua lah taktik persaingannya. Jadi di taktik persaingan ini karena industri monopoli adalah industri satu-satunya dan penguasa pangsa pasar, maka dia sering mengambil taktik licik atau taktik persaingan, yaitu mematikan perusahaan baru ataupun mencegah perusahaan baru yang ingin bersaing, yang mencoba untuk bersaing terhadap industri monopoli dengan melakukan yang namanya sistem persaingan harga, yaitu menurunkan harga produk jauh di bawah biaya produksi. Inilah yang menjadi salah satu taktik persaingan dari industri monopolistik. Nih, salah satu contoh nih, kalau misalnya lah ada perusahaan baru yang ingin perusahaan baru air ya, yang ingin namanya bersaing terhadap perusahaan PAM, maka dia menjatuhkan harga yang bisa dikatakan di bawah biaya produksi, yang terkadang dia itu tidak mendapatkan keuntungan hanya untuk agar perusahaan lain takut bersaing dan merasa angkat tangan, nggak berani bersaing terhadap perusahaan industri monopoli ini. Tapi kalau saya mau bertanya nih sama teman-teman, tapi kalau dipikir-pikir, dia kan sudah menurunkan harga di bawah biaya produksi. Kenapa sih dia tidak takut ya mengalami kerugian dengan menjual harga produk di bawah biaya produksi hanya untuk bersaing terhadap perusahaan baru yang ingin bersaing dalam berkompetensi di dalam industri monopolis ini. Menurut teman-teman deh, kalau dipikir kenapa sih dia tidak takut mengalami kerugian dalam menetapkan sistem persaingan harga jatuh di bawah harga pasar seperti itu? Ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Kalau pikir iya juga ya. Kalau perusahaan pesaing kan sudah melihat dia menjual harganya gitu. Kalau saya berani menjual harga jauh lebih rendah lagi dibandingkan industri monopolistik, maka dia mengalami kebangkrutan dong. Bangkrut di awal dong. Jadi itulah menjadi taktik licik. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk perusahaan industri monopolistiknya sendiri, apakah dia tidak takut mengalami kerugian seperti itu? Ada yang bisa ngejawab nih? Mungkin ada fasilitas yang dikurangi, Bu, atau kualitas yang sedikit di bawah. Ah, benar. Bisa, yang penting menang di pasar. Oke. Benar yang jawaban Mbak Evriana. Ya iya, karena dia kan yang ya, karena kan yang konsumer ataupun pelanggan dari perusahaan industri politik kan banyak dan bisa dikatakan hampir semua di suatu negara. Jadi sekalipun dia menetapkan harga di bawah harga dasar ya karena pelanggannya itu banyak, ya dia pasti nggak akan pernah bukan nggak akan pernah nggak akan mengalami kerugian juga kan karena yang mengkonsumsi itu banyak seperti itu. Jadi itulah yang menjadi karena dia sudah mengambil lah semua pangsa pasar yang ada di suatu negara seperti itu. Industri monopolistik industri penting lah seperti itu. Makanya nih itulah yang menjadi ya saya kemarin ngebaca ini ya, saya ada pertanyaan nih sama teman-teman, sekedar pertanyaan ini. Tahu nggak sih kenapa sih terkadang kita nih perusahaan yang namanya, saya bukan sekedar membedakan aja ya, karena kita juga belajar ekonomi ya. Kenapa sih kita itu perusahaan milik pribumi ya, itu terkadang
jarang yang sesukses perusahaan milik orang Chinese. Ada nggak yang bisa ngejawab saya tuh kenapa perusahaan milik pribumi itu jarang dia yang namanya sekedar lah, mungkin ini ada hubungan terhadap industri monopolistik. Kenapa dia yang namanya tidak pernah, bukan tidak pernah, tidak tidak hanya sedikit lah yang bisa bersaing terhadap perusahaan milik orang Chinese. Kalau dihitung dari strategi bisnisnya ya, bukan dari yang lain, yang berkaitan terhadap taktik persaingan ini. Ada yang bisa ngasih pendapatnya nggak? Sekedar teman-teman kan, kalau mau buka bisnis ini bisa dikatakan salah satu strategi juga ya. Karena kalah taktik menguasai pasar konsumen. Oke, ini Mbak Nova tadi jawabannya bagus juga sebelumnya ya, karena sudah menjadi produk yang cukup dipercaya konsumen atau sebagai pemenang pasar. Sehingga jika ada perusahaan baru masuk dan menyamai produknya, maka tidak akan takut rugi walaupun harga diturunkan. Ya, ya gitu. Mungkin ya, eh, koneksi China banyak, ya dihubungkan dengan taktik persaingan ini ya. Kok kita jangan yang oke, karena gini. Oke, yang dikatakan Mas Arik bisa juga karena harganya terjangkau, murah. Kita jangan ngomong kualitasnya dulu ya. Karena perusahaan China nggak takut rugi karena kalah taktik menguasai pasar. Oke, benar yang dikatakan mbak-mbak itu. Sebenarnya ini itu karena gini ya. Perbedaan kita sebenarnya dari mereka itu karena menurut saya itu orang Chinese itu berani menjual harga dengan harga di bawah rata-rata. Terkadang di bawah yang namanya eh, terkadang dia tidak lebih menguntungkan, tidak memberikan keuntungan lah di awal seperti itu. Dia hanya strateginya itu hanya untuk memberi nama, hanya untuk namanya itu dikenal kepada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi dia berani menjual harga yang di bawah rata-rata untuk mengambil minat masyarakat, untuk membuka, untuk masyarakat lebih tertarik karena produknya itu lebih murah seperti itu. Jadi dia menjual di tengah-tengah masyarakat dengan harga yang murah, masyarakat lebih mengkonsumsinya, apalagi mungkin kualitasnya baik. Jadi namanya itu ada di dalam pikiran masyarakat. Coba dibandingkan dengan kita, perusahaan kita ya. Kalau kita itu kan sudah langsung mementingkan yang pertama, nggak usah ngomong untung dulu. Udah ngomong minimal modal balik deh, itu kan salah satu yang namanya perusahaan Indo, minimal modal dulu deh balik. Dia nggak mementingkan yang namanya minimal produknya tuh dikenal dulu deh di masyarakat seperti itu. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Makanya terkadang tuh perusahaan Indonya tuh hanya untuk mementingkan yang namanya ke depan, hanya untuk mementingkan namanya keuntungan, tanpa dia menanamkan salah satu hal yang benar-benar dicari oleh masyarakat itu, yaitu kemurahan. Seperti itu. Jadi itulah perbedaannya sebenarnya kita perusahaan kita dengan perusahaan Indo ya. Makanya perusahaan terkadang kita tuh nggak mampu bersaing. Banyak tuh misalnya kayak toko-toko di daerah, warung-warung di sekitar kita ya. eh Banyak yang tutup, banyak yang apa. Karena apa? Perusahaan Chinese kan lebih dia menjualnya itu dengan grosir, lebih murah, lebih menguntungkan daripada kita beli dengan satu, dengan dua yang sesudah udah harganya yang sangat mahal seperti itu, bukan harga seperti dia membeli di perusahaan produksi. Dia membelinya itu misalnya dia belinya dari grosiran 1.000, dia jual ke masyarakat 1.500 seperti itu. Dia langsung mengambil untung yang sangat banyak ya kan dari situ. Jadi itulah yang kita apakan perbedaan kita dari perusahaan Chinese ya. Takut rugi banyak ya. Takut rugi banyak udah ketakutan, ujung-ujungnya ya memang karena dia ketakutan, ujung-ujungnya ya perusahaannya juga nggak bakalan berkembang karena dia takut mengambil langkah seperti itu.
Jadi itulah buat teman-teman nanti, apalagi teman-teman banyak mau ngambil bisnis ya, mau buka bisnis di Indo. Intinya tuh tanamkan dulu lah salah satu, hmm, bagikan dulu lah terhadap masyarakat produk Mbak itu dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau, dan juga sehingga masyarakat bakal merasakan, oh ini kualitasnya bagus, udah kualitasnya bagus, terus harganya murah, sehingga ingin membeli, membeli dan membeli lagi, sehingga di masa depan, jikalau lah masyarakat teman-teman menaikkan harga, maka masyarakat pun akan berpikir seperti ini, ah oh nggak apa-apa deh harganya naik karena memang kan mungkin gara-gara eh mungkin dia ada naik BBM makanya naik. Padahal enggak, padahal dari teman-temannya itu pengen menaikkan keuntungan ya. Tapi karena masyarakat sudah menilai bahwa barang-barang teman-teman itu murah seperti itu, maka apapun yang bakalan terjadi sebenarnya teman-teman mengalami menaikkan barang itu nggak akan salah bagi masyarakat seperti itu. Walau rugi duluan dan utang pada nunggak. Ya itu, kalau pengen yang namanya bersaing dalam industri bisnis ini, Mbak harus berani ambil resiko seperti itu. Kalau ngambil resiko yang untuk aman-aman aja, mungkin Mbak hanya mengambil bisnis-bisnis kecil aja kali ya, seperti itu. Makanya, oleh karena itu perusahaan Chinese kita lihat sampai sekarang bertahan ya, bertahan banget. 10 orang terkaya di Indo kan semuanya itu hampir rata-rata orang Chinese, karena itu mereka tuh perusahaannya tuh bertahan lama karena apa? Karena di awal mereka berani rugi seperti itu. Dan gara-gara nama perusahaan itu sudah ada, makanya sampai sekarang pun tetap bertahan seperti itu. Kayak namanya kayak tolak angin sudah muncul. Itu perusahaan Chinese loh. Itu kan sudah perusahaan lama. Kalau dipikir-pikir kan harganya murah banget ya kan. Kenapa sih dia berani-berani jual harganya murah seperti itu? Gara-gara itu dia ngejualnya dalam skala banyak, dan sehingga kalau dilihat deh perusahaan baru yang pengen bersaing terhadap perusahaan Sido muncul, karena nggak ketakutan seperti itu. Karena apa? Perusahaannya sudah ada di dalam benak masyarakat, terus harganya itu cukup murah, terkadang di bawah proses produksi. Ibaratnya seperti ini, misalnya jahe mengalami kenaikan di dalam masyarakat, nggak langsung dong tolak angin yang namanya naik juga, kan enggak kan seperti itu. Padahal untuk perusahaan baru lah yang ingin membeli jahe yang dijual di pasaran. Kalau dia menjual harganya di atas harga tolak angin, maka nggak ada dong yang mau membeli udah baru, harganya mahal. Nah, itulah bisa dikatakan menjadi taktik persaingan di sini ataupun taktik licik ya saya katakan. Oke. Oke, buat teman-teman ya, ntar kalau buka bisnis, jangan ngomongin keuntungan atau balik modal deh di awal. Tanamkan dulu bisnis orang teman-teman itu berani diterima oleh masyarakat seperti itu. Terus, oke kita lanjut nih. Atau ada pertanyaan lagi nggak sebelum ini? Ada pertanyaan lagi? Oke deh. Lanjut ya. Jadi di sini ada yang menjadi kelebihan-kelebihan perusahaan monopoli sehingga bisa menghalau perusahaan baru yang ingin mencoba masuk. Yang pertama itu, selain dari yang namanya hambatan rintangan, itu kan menjadi salah satu kelebihan monopoli sih kan. Tapi ada lagi yang menjadi yang namanya kelebihannya itu. Seperti saya katakan tadi, perusahaan monopoli kan perusahaan lama. Perusahaan yang sudah dibangun dengan jangka waktu yang lama ya. Jadi, gara-gara perusahaan itu sudah lama, maka dia mempunyai hubungan dengan lembaga keuangan hingga memperoleh kapital, suku bunga, serta syarat-syarat lebih ringan. Kayak misalnya perusahaan PLN yang pengen membangun PLT baru, dia minjem duit ke Bank Mandiri. Maka Bank Mandiri secara sudah percaya karena perusahaan PLN
perusahaan listrik itu PLN itu eh, sudah mempunyai nama dan memang dibutuhkan oleh Bank Mandiri juga, maka dia mempunyai yang namanya hubungan baik lah dengan lembaga-lembaga keuangan. Jikalau dia menginginkan pinjaman, maka perusahaan Mandiri akan memberikan syarat-syarat yang lebih ringan lah. Terus yang kedua, dia itu struktur organisasi dan sistem administrasinya bagus, yang memiliki skill dan pengalaman. Ya, jadi yang namanya struktur organisasi, karena mungkin orang-orang yang di dalam itu juga sudah lama dan berpengalaman, berarti struktur organisasinya itu berdasarkan istilahnya jabatan-jabatan hmm, yang mengalami promosi-promosi yang dari kepala, jadi direktur, terus jadi kepala ini, kepala itu. Jadi struktur organisasinya itu terorganisir seperti itu dan diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan sistem administrasinya juga. Terus yang ketiga, mempunyai kemampuan berkembang dengan menggunakan pembiayaan dana internal. Ya, gara-gara keuntungan yang dia dapatkan itu sudah lama juga, maka ada yang namanya tabungan perusahaan yang berasal dari keuntungan. Nah, dari situlah pembiayaan dana-dana dana-dana internal. Kalau perusahaan baru kan dana internal ya dari modal dia ingin mengembangkan perusahaan itu kan, seperti itu. Terus lebih dikenal luas karena produknya sudah memiliki nama di masyarakat. Ya, yang iklan dan pemasarannya itu telah mapan, benar sudah dewasa. Namun, semua hambatan itu tidak permanen. Karena jika perusahaan baru melakukan riset, terkadang ya ini pengembangan dan penemuan baru mungkin bisa menciptakan produk baru yang bisa menyediakan barang substitusi dan mungkin lebih baik dari yang ada. Ada nggak yang teman-teman yang bisa memberikan satu contoh sama saya, yang dia itu ada perusahaan monopoli, tapi sekarang dia sudah mempunyai saingan dan sekarang pesaing itu sedang grow up juga, hampir bisa menyaingin dia lah. Ada nggak bisa memberikan sama saya teman-teman yang berikan contoh? Yang dia sudah melakukan pengembangan, dia melakukan riset, dia menemukan penemuan baru, sehingga menghasilkan barang substitusi yang bisa menyaingi produk tersebut. Ada nggak yang bisa yang berikan sama saya contoh? Nokia dikalahkan Samsung. Dulu Indomie, sekarang disaingi mie sedap. Oke. Atau kita ngomong perusahaan layanan publik deh. Ada nggak? Tadi kan perusahaan monopoli nih. Perusahaan monopoli termasuk juga perusahaan pelayanan publik. Ada nggak teman-teman yang bisa mengasih tahu saya perusahaan pelayanan publik yang dia dulu adalah pengusaha, salah satu pengambil pangsa pasar, tapi dia sekarang bisa mengalami persaingan terhadap yang namanya produk baru. Ya, Mbak Susilawati, benar jawabannya Pertamina. Kalau kita pikir-pikir, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, makasih nih ya Mbak Susilawati ya, benar banget. Pertamina ini adalah salah satu yang namanya perusahaan monopoli untuk bahan bakar minyak di Indonesia. Ya enggak, kalau yang namanya kita mau beli bahan-bahan bakar minyak, sekarang itu dulu itu kan langsung ke Pertamina aja deh, ke ke SPBU aja deh, kan seperti itu kan, SPBU aja. Tapi sekarang coba deh kita lihat yang namanya bahan bakar minyak. Sekarang kan saingan dari Pertamina dalam khususnya SPBU kan udah banyak kan. Salah satunya itu kayak di Indo yang namanya Chevron ya. Apa ya yang di Indo tuh terkenal banget ya? Hmm, Chevron yang dari Malaysia atau saya ya Petronas Petronas. Sekarang kan ya itu kan Petronas itu kan risetnya itu bahan bakar minyaknya itu kan bisa dikatakan berbeda dari bahan bakar minyak yang dipakai oleh eh, oleh SPBU Pertamina ya. Kalau perusahaan Petronas itu kan sekarang tuh minyaknya itu bisa dikatakan lebih bersih katanya. Untuk mobil-mobil canggih atau mobil-mobil baru itu bisa juga berhubungan terhadap kecepatan mobilnya juga.
segala macam. Itu karena apa? Berbedalah terhadap bahan bakar minyaknya itu dengan Pertamina. Karena apa Petronas bisa seperti itu? Karena dia melakukan yang namanya riset, pengembangan dan penemuan baru. Dan walaupun bisa dikatakan dengan yang namanya riset, pengembangan dan penemuan baru ini, dia harus menjual harga yang cukup mahal di atas harga bahan bakar minyak. Jadi itu tergantung konsumennya juga, nanti kita pelajarin. Jadi kalau konsumennya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka dia akan memilih Petronas untuk menggantikan bahan bakar yang dihasilkan oleh Pertamina seperti itu karena dia melakukan riset dan pengembangan dan pengembangan produk. Itu tuh Pertamina itu salah satu perusahaan monopoli tapi sekarang dia ngalamin gak cuma Petronas deh, Shell banyak lagi sekarang perusahaan-perusahaan minyak yang berani bersaing terhadap perusahaan Indonesia. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang menjadi harga. Bagaimana sih harga dan tingkat output di perusahaan monopoli itu? Jadi yang pertama yang di dalam namanya perusahaan monopoli kan ingin yang namanya memaksimalkan laba yang diambil dari harga yang ditentukan terhadap konsumen, terhadap proses penjualan barangnya itu. Nah, jika dikatakan yang namanya, walaupun dia perusahaan publik, intinya juga dia kan ingin mendapatkan keuntungan dari publik juga. Nah, dalam memaksimalkan laba ini, dia ada yang namanya pendekatan total dan marginal untuk produksi dan menentukan harga pada tingkat yang memberi keuntungan maksimum. Intinya, bila dia menggunakan pendekatan total, maka dipilihlah dan diproduksi tingkat output yang memberikan selisih terbesar antara pendapatan total dan biaya total. Nah, jadi yang namanya pendekatan total, ada yang namanya pendapatan total dan biaya total. Jadi dari hasil pendapatan total ini dan pengurangan dari biaya total, pendapatan total dikurangi dengan biaya total, itulah yang menjadi keuntungan dari perusahaan monopoli seperti itu. Selisihnya. Terus yang kedua, bila digunakan pendekatan marginal, maka tingkat output yang memberikan keuntungan terbesar adalah tingkat output di mana pendapatan marginal dengan biaya marginal. Lagi-lagi selisih pendapatan marginal dengan biaya marginal seperti itu. Satu persatu kita bahas ya. Yang namanya pendekatan marginal dan pendekatan total ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, di sini katakan perusahaan monopolis merupakan satu-satunya produsen serta pemasok barang yang pasar oke. Sehingga kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan yang dihadapi monopolis. Adapun yang menjadi ciri-ciri kurva monopolis adalah kurva berlereng negatif. Dikatakan di sini kurva berlereng negatif karena perusahaan monopoli hanya bisa menaikkan kuantitas produk yang dijual dengan menurunkan harga persatuan produk. Yang artinya setiap penurunan harga yang berlaku untuk semua output, baik output tambahan yang terjual, maka itu dia harus, jikalau dia ingin menambahkan proses kuantitas produk atau menambahkan proses produksi melemparkan produknya itu terhadap masyarakat, maka dia harus menurunkan yang namanya harga persatuan produk. Jadi itulah dia yang namanya kenapa dikatakan dia berlereng negatif. Kalau positif kan yang namanya kuantitas produk naik, juga harga persatuannya naik juga enggak? Harga persatuannya naik juga kan? Tapi dia dikatakan negatif karena kalau dia menambahi kuantitas produknya, maka harga persatuan produknya itu harus mengalami penurunan seperti itu. Terus yang kedua, kurvanya berlereng menurun. Kurvanya berlereng menurun karena perusahaan monopolis dapat menentukan atau mempengaruhi harga dengan mengubah kuantitas produk yang ditawarkan. Seperti itu. Selanjutnya,
perusahaan monopolis adalah pembuat dan penentu harga. Jadi intinya di sini adalah perusahaan monopolis adalah pembuat dan penentu harga. Sehingga perusahaan monopoli memiliki tingkat harga dan output berdasarkan kurva permintaan. Jadi yang namanya tingkat harga, jadi kalau misalnya suatu masyarakat menginginkan yang namanya proses hasil produksi dari perusahaan industri monopoli itu banyak, maka dia juga harus yang namanya memperhatikan harga yang bakal dilemparkan terhadap masyarakat itu. Jadi di sini dia berdasarkan kurva permintaan pasar deh. Jadi perusahaan monopolis ini benar-benar sangat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari pasar. Benar-benar sangat berhubungan terhadap apa yang diinginkan oleh pasar. Seperti itu. Terus di sini katakan, teman-teman bisa, atau saya kasih contoh dulu ya, kenapa di sini dikatakan perusahaan monopolis itu sebagai penentu harga seperti itu. Ini ya seperti ini. Jikalau misalnya PLN itu dalam menaikkan listrik, jadi kalau namanya PLN menaikkan listrik, itu kan bukan berdasarkan yang namanya keputusan dari direksi perusahaan. Dan bukan juga disahkan dari kementerian ini dan itu. Namun di sini dia menentukan suatu harga listrik naik itu karena dia berdasarkan biaya produksi dan daya beli konsumen. Oke deh, daya beli konsumen dan biaya produksi. Seperti itu. Sehingga perusahaan monopolis memiliki tingkat harga dan output berdasarkan kurva permintaan pasar. Jadi namanya tingkat harga ini bukan orang-orang dalam yang mempengaruhi untuk mengalami peningkatan atau mengalami penaikan harga, tapi berdasarkan dari permintaan konsumen, seperti itu. Di sini dikatakan, coba teman-teman buka, kita hitung-hitungan dulu kali ini di halaman 69. Teman-teman modulnya di samping teman-teman nggak? Oke. Di sini ada tabel 61 ya. Tolong dibuka 61, tabel 61. Di tabel 61 itu, jika kita di judulnya itu dikatakan gini, permintaan biaya pendapatan dan keuntungan perusahaan monopolis murni. Yang ini adalah data. Ya, nggak apa-apa Mbak Sri Retno. Di sini ada yang namanya datanya itu data suatu perusahaan seperti itu. Di sini saya pengen teman-teman tuh coret itu harga bukan key, tapi yang key itu adalah kuantitas. Mungkin salah tulis tuh. Oke, tahu nggak yang saya maksud itu? Di samping dari permintaan harga P Rp1.000 itu key itu key kuantitas. Jadi bukan harga seperti itu. Jadi di sini ada data. Jika dia dikonsumsi 1, maka harganya itu adalah 11. Jika 2, semakin rendah kan, berlereng menurun kan, berlereng negatif kan. Harganya di sini. Terus 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7. Terus pendapatannya juga 11 dari 1, 20 dari 2, 27, 9 kali 3. Oke. Terus pendapatan marginalnya. Seperti itu. Tapi nih, sebelum saya ngejelasin nih, minggu lalu kan Mbak Amih ya kalau nggak salah. Ada yang bertanya, Bu, pendapatan marginal sama nggak dengan biaya marginal? Ada yang bisa ngejelasin saya mengenai pendapatan marginal. Kalau kemarin kan kayaknya saya belum fix banget, belum benar-benar, mungkin teman-teman belum mengerti banget dari pendapatan marginal itu. Ada nggak yang bisa memberitahukan saya pendapatan marginal itu apa? Yang dimaksud dengan pendapatan marginal di sini? Ada nggak? Belum pada tidur kan? Saya semangat, teman-teman harus semangat ya. Ada yang bisa ngasih tahu saya nggak? Pendapatan marginal itu apa sih?
Dari kemarin belajar pendapat marginal, biaya marginal. Tapi kita harus benar-benar tahu pendapatan marginal itu dan biaya marginal apa sih? Seperti itu. Ayo, siapa yang mau jawab? Pendapatan marginal sama dengan biaya marginal? Enggak. Itu ada di teori pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Itu memang ada teorinya, tapi di dalam pengertiannya, pendapatan marginal itu tidak sama dengan yang namanya. Oh ya, Mas Ajis yang nanya ya. Maaf ya. Oke, ada yang bisa ngejawab nggak? Ayo. Ada yang bisa ngejawab saya? Aha. Ya, pendapatan yang diperoleh dengan tambahan satu unit penjualan dalam jangka pendek. Ada yang merupakan, oh ya, jadi ini ya, lebih simpelnya seperti ini. Pendapatan marginal itu adalah pendapatan yang didapatkan oleh produsen di luar dari yang namanya eh, proses produksi yang rata-rata yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang namanya perusahaan kan dalam sehari dia sudah ada yang namanya mematok proses produksi itu harus 100 unit satu hari, seperti itu. Tapi terkadang gara-gara banyaknya permintaan oleh konsumen, maka dia menambahin yang namanya proses produksi itu. Nah, dari tambahan hasil proses produksi itu, itulah yang dinamakan dengan pendapatan marginal. Tambahan dari hasil proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan di luar dari produksi rata-rata yang dihasilkan perusahaan. Nah, dan biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi itu, proses produksi tambahan itu, seperti itu. Jadi, bisa dikatakan marginal ini, ya, kuncinya itu adalah marginal adalah tambahan, benar. Jadi kalau yang namanya dia biaya marginal adalah biaya tambahan dan pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan. Simpelnya saja seperti itu ya. Makasih Mbak Ami. Nah, eh, di sini pendapatan marginalnya yaitu 11.000. Dan pendapatannya yang kedua, pendapatan marginalnya itu yaitu 9. Dan yang ketiga 7, 4, 5, yang kelima. Terus oke, ntar teman-teman, asumsinya saya mau katakan di sini. Pada output pertama terjual seharga 11.000 kan, dengan persatuan, dengan jumlah kuantitasnya satu, yang dimana pendapatan totalnya, terus pendapatan marginalnya juga 11.000. Terus dikatakan di sini, namun pada output yang kedua, harga persatuan sebesar 10.000. Karena semakin banyak dikonsumsi diminta oleh kuantitasnya, maka harga semakin rendah kan sesuai dengan peraturannya tadi. Nah, terus dikatakan pendapatan totalnya menjadi 20.000. Jadi 10 kali 2. Dan pendapatannya marginalnya itu 9.000. Di sini berlakulah prinsip pendapatan marginal lebih kecil daripada harga ataupun kurva permintaan berlereng negatif. Seperti yang tadi itu. Di sini dikatakan negatif menaikkan kuantitas. Gara-gara dia menaikkan kuantitas yang namanya menambah kuantitas produk, maka harga satuannya itu kan mengalami penurunan yang dari 90 rata-rata dari 10 jadi 9 seperti itu. Berlakulah di sini namanya kurva permintaan berlereng negatif. Terus terjadilah penurunan harganya. Penurunan harga dari 11.000 ke 10.000. Nah, itu lagi asumsi yang ketiganya. Jadi inilah yang bisa kita katakan, kita ambil contoh dari sini.
Jadi dikatakan bahwa kurva belerang menurun karena perusahaan monopolis menentukan harga dengan mengubah kuantitas yang ditawarkan. Lagi-lagi saya menjelaskan lebih detailnya itu apa yang dimaksud dengan kurva belerang negatif seperti itu. Salah satu contohnya adalah di sini, seperti itu. Dan di contoh ini akan berlaku juga di contoh-contoh yang berikutnya. Nah, kita tadi sudah ngomong tuh, namanya berlereng negatif, berlereng menurun. Artinya kan yang namanya perusahaan harus juga mencari keuntungan. Oleh karena itu, gimana sih cara mencari keuntungan dari perusahaan industri monopoli itu? Yang pertama itu adalah yang namanya dengan pendekatan total. Pendekatan total di sini adalah pendapatan total, selisih dari pendapatan total dengan biaya total. Itulah keuntungan yang dikatakan dengan keuntungan melalui pendekatan total. Nah, pendapatan totalnya kan kalau kita lihat dari contoh, pendapatan totalnya itu 20.000. Terus biaya totalnya itu 18.000. Berarti 20.000 dikurang 18.000 berarti keuntungannya itu kan 2 seperti itu. 2.000. Nah, jadi itulah yang menjadi keuntungan dari perusahaan monopoli melalui pendekatan total seperti itu. Keuntungan maksimum dilihat dari jarak vertikal terbesar antara kurva pendapatan total dengan kurva biaya total, yaitu kurva pendapatan total berada di atas kurva biaya total. Oke, let's check. Coba dicek halaman 612. Di situ ada yang namanya kurva kurva dari pendapatan total. Teman-teman sudah ngelihat enggak pendapatan total di situ? Oke, di kurvanya itu kan kita bisa melihat bentar ya, bentar. Di situ kan ada yang namanya QM, yaitu QM, ada A, ada titik B. Jadi terus di situ ada garis yang namanya bersinggungan yaitu TC. Jadi TC di sini yang dimasukkan tadi, dia kan mengalami vertikal semakin mengalami kenaikan kan, berarti disitulah yang namanya TC total cost atau biaya total seperti itu. Di sini kan bisa dikatakan bahwa yang namanya di sini ada namanya jarak vertikal. Jarak vertikal yang dimasukkan ini adalah garis yang ada menghubungkan antara A dengan B seperti ini. Jadi yang namanya jarak vertikal yang menghubungkan antara A dengan B ini, itulah keuntungan maksimum 612 Mbak. Jadi yang menghubungkan antara A dengan B ini dari jarak vertikal yang A dengan B ini, itulah yang menjadi titik maksimumnya yang maksimumnya yang didapat oleh industri monopoli jika dilihat dari pendekatan total seperti itu. Di situ kan ada garis vertikal kan, garis QM kan. Teman-teman udah ngelihat nggak? Ada kan garis QM yang dari A ke B. Nah, itulah yang dinamakan keuntungan maksimum. Dari situlah bisa dianalisis bagaimana sih sebenarnya keuntungan yang paling maksimum. Dan titik vertikal yang paling atas, itu adalah titik yang paling maksimum yang didapat dari perusahaan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih mengenai kurvanya. Intinya gampang aja. Oh, kalau ada dia jaraknya vertikal seperti itu, maka bisa dikatakan mengalami keuntungan seperti itu.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaannya nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau belum mengerti nih atau gimana? Oke lah, kita lanjut lah ya. Terus itu tadi kan udah kita ngomong melalui dari pendekatan totalnya, dari biaya totalnya. Terus yang kedua ada tadi yang katakan namanya pendekatan marginal seperti itu. Jadi di marginal ini ada 3 teori yang dia dapat simpulkan seperti itu. Tadi kan pendekatan marginal atau pendapatan marginal, pendapatan tambahan seperti itu. Jadi di sini ada yang berlaku yang namanya MR dan MC. Terus MR dan MC ini, MR kan namanya MR kan namanya pendapatan marginal, sedangkan MC adalah biaya marginal. Nah, kalaulah misalnya teori seperti ini, jikalah kita menambahin kuantitas output seperti itu, sementara pendapatan MR-nya itu bila pendapatan marginalnya lebih besar dari biaya marginalnya, maka kan itulah yang dimaksud dalam keuntungan maksimumnya di sini ya kan. Karena apa? Tambahan output yang diproduksi masih memberikan tambahan keuntungan total, bukan masih, tapi memberikan keuntungan yang banyak karena tambahan pendapatan yang didapatkan dari tambahan produksi tadi lebih besar daripada tambahan yang dia keluarkan untuk biaya proses produksi tambahan itu. Nah, ini maksimisasi keuntungannya jika dilihat dari pendapatan marginal yang lebih besar daripada biaya marginalnya. Nah, jika ini teori yang dikatakan Mbak Widya tadi, MR sama dengan MC. Apa sih MR sama MC? MR sama MC. Minggu lalu juga kita ngomong MR sama MC. Jadi, jikalau dia pendapatan totalnya itu sama dengan biaya total, is okay, ya kan? Artinya dia nggak mengalami kerugian. Karena apa? Pendapatannya sama dengan tambahan biayanya. Jadi, yang namanya hanya di sini bisa dikatakan dia ya minimal memenuhi kebutuhan masyarakat deh karena permintaannya pasar. Minimal MR sama dengan MC deh, seperti itu. Namun, jikalau MR-nya lebih kecil daripada MC, ini berarti pendapatan yang diperoleh dari tambahan output lebih kecil daripada tambahan biaya. Iya dong ya, pendapatannya lebih kecil padahal biaya yang dikeluarkan banyak, besar pasak daripada tiang seperti itu ya. Sehingga yang pasti keuntungannya udah berkurang, malahan mengalami kerugian di keuntungan maksimalnya seperti itu. Merugi. Nah, 3 teori ini jikalau inilah yang menjadi identifikasi dari perusahaan jika dilihat dari pendekatan marginalnya seperti itu. Jadi kalau perusahaannya ingin menambahi produk, dia harus melihat dari yang 3 ini seperti itu. Dengan menghitung biaya marginal, dengan menghitung pendapatan marginal yang dikeluarkannya. Salah satu contohnya itu kita lihat aja di tabel 61 halaman 6.9. Seperti itu. Di sini kan bisa dikatakan kan kita hitungnya dari pendapatan marginalnya lah gitu. Kita lihatlah dari yang ketiga ini dia di 11 dia mengalami biaya marginalnya tuh 7. Oke, dapat keuntungan dia dari sini juga kan. Terus 9. Dia margin, tapi di yang kelima dia biaya marginalnya itu kan menjadi 9. Artinya di kuantitas pendapatan marginal, di kuantitas tambahan untuk proses produksi marginal, dia kan mengalami kerugian sebanyak -3 di sini kan, karena biaya marginal itu mengalami lebih besar daripada pendapatan marginal. Teman-teman bisa ngeliat nggak? Yang di halaman 6.9 itu di tabel 61 ini. Jadi, di sini yang namanya tingkat keuntungan maksimal, jika dilihat dari yang namanya permintaan dan dilihat dari
pendekatan total maupun pendekatan marginal, maka di yang kuantitas nomor 3 adalah yang paling menguntungkan, baik dalam keuntungannya di pendapatan total maupun keuntungan di dalam pendapatan marginal. Di pendapatan marginal dia mendapatkan